Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa akan dipimpin oleh Maulana. Ayo Mau. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, kalian apa kabar? Baik, Bu. Sudah pada mandi belum? Sudah, Bu. Sudah makan pagi belum? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Jadi kalau nggak makan pagi nanti sekolahnya lemes, nggak semangat. Jadi kalau sebelum sekolah baiknya kita sarapan dulu ya. Nah, Ibu mempunyai yel-yel, tapi Ibu peragakan dulu ya. Nanti kalian ikut bareng-bareng Ibu ya. Yel-yelnya kayak gini. Semangat, semangat, cihuy, semangat, semangat, cihuy. Bisa kan? Ayo ikutin Ibu yuk. 1, 2, 3. Semangat, semangat, cihuy, semangat, semangat, cihuy. Nah, kita absen dulu ya hari ini. Maulana, Saya, Bu. Daril, Saya, Bu. Julian. Saya, Bu. Oke. Depri. Saya, Bu. Siapa lagi? Jody. Jody di mana ya? Jody nggak masuk. Ya. Kenapa? Sakit. Kita doakan supaya Jody cepat sehat ya, biar bisa ikut dengan kita sekolah bareng-bareng. Ya. Mau mengajak kalian menyanyi lagunya Kolam Susu. Pada tahu nggak lagunya kayak gimana? Udah pernah denger belum, Maulana? Dah. Udah. Nyanyinya bisa nggak? Bisa. Kalau bisa kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya. Bukan lautan, Hanya kolam susu, kayu dan jala untuk menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu, kayu dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Hanya kolam susu, kayu dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu, kayu dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, jadi tema yang akan kita belajarkan hari ini adalah kayanya negeriku. Nah, siapa yang tahu kaitan antara kolam susu sama kayanya negeriku? Siapa yang tahu? Maulana tahu nggak? Kaitan materi kita hari ini temanya kaya negeriku dengan lagu kolam susu. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Nah, jadi kaitan antara kolam susu dengan kayanya negeriku yaitu
Indonesia kita kan kaya kan, kita mempunyai banyak banget sumber daya kekayaan alam kita. Jadi makanya tema hari ini berkaitan dengan kolam susu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan membaca bacaan tentang lingkungan, siswa memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan membaca teks dan mengamati gambar tentang sumber energi air dan listrik, siswa mengetahui salah satu contoh sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Nah, yang ketiga, dengan mengamati pembangkit listrik tenaga air, siswa mengetahui nih keterkaitan antara sumber daya air dengan energi listrik dengan penuh tanggung jawab. Nah, tahapan kegiatan kita hari ini yaitu meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Bagian inti nih, kalian buka halaman 50 di bukunya. Sudah, Bu. Sudah. Di situ kan ada gambar pembangkit listrik mikrohidro. Nah, pembangkit ini terdiri dari dinamo atau turbin, ada kincir air, ada aliran sungai, dan kemiringan 25 derajat. Nah, pembangkit listrik mikrohidro ini menggunakan tenaga air sebagai penggerak ininya ya, penggerak turbinnya dan kincirnya. Nah, seperti saluran irigasi, sungai, dan air terjun dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan debit air. Nah, Ibu mau nanya nih, apakah keterkaitan antara air dengan energi listrik? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Daril jawab. Kaitan air dengan energi listrik itu sangat erat. Seperti contoh cara kerja PLTA. Air menjadi bahan penting karena digunakan untuk penggerak turbin. Oke. Yang lain ada yang bisa ditanyakan? Ada yang mau menanya? Saya, Bu. Ya, Maulana. Tadi dari bilang ke PLTA. Apa kepanjangan PLTA? Oh, kepanjangan PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Udah mengerti? Sudah, Bu. Tadi kalian kan udah mempelajari tentang pembangkit listrik mikrohidro. Sudah pada mengerti kan? Sudah, Bu. Nah, jadi Ibu mau memberikan kalian latihan buka halaman 51. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Di situ kan ada latihan, ada 5 soal. Yang pertama jelaskan pengertian lingkungan, jelaskan yang dimaksud dengan lingkungan biotik, jelaskan yang dimaksud dengan lingkungan abiotik, sebutkan beberapa fungsi lingkungan, dan yang terakhir jelaskan apa kewajiban kita terhadap lingkungan. Ibu memberi kalian waktu 15 menit. Kerjakan ya. Selesai belum mengerjakan soal latihannya? Sudah, Bu. Kita jawab bareng-bareng yuk. Iya, Bu. Nomor 1, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, oke, Daniel. Jelaskan pengertian lingkungan. Jawaban. Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Oke. Siapa yang mau menjawab nomor 2? Saya, Bu. Ya, Julian. Lingkungan. Jelaskan yang dimaksud dengan lingkungan biotik. Jawaban. Lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Oke, bagus Julian. Yang nomor 3 siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, Depri. Ayo, nomor 3. Jelaskan yang dimaksud dengan lingkungan abiotik. Jawaban. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup. Oke. Siapa yang mau jawab nomor 4? Saya, Bu. Oke, Maulana jawab. Sebutkan beberapa fungsi lingkungan. Jawaban. Fungsi lingkungan sebagai tempat hidup dan mencari makan. Lingkungan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas manusia. Lingkungan sebagai tempat tinggal habitat. Oke. Nah, sekarang nomor terakhir kita jawab bareng-bareng ya. Soalnya jelaskan apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan. Menurut Maulana, kewajiban kita terhadap lingkungan apa saja nih? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, Depri, apa?
tidak menyebabkan kesudahan. Oke, bagus. Daril apa Daril? Menjaga lingkungan itu kayak apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Oke. Jadi kita kewajiban kita terhadap lingkungan harus menjaga kebersihan ya, supaya apa? Supaya kita nyaman, terhindar dari penyakit. Kita itu enak dilihat lingkungannya. Gimana kalau lingkungannya kotor? Banyak penyakit, terus bau, terus tidak enak dilihat. Kitanya kalau mau bermain pun jadi nggak bebas kalau banyak sampah gitu. Nah, Ibu ada sebuah gambar. Siapa yang bisa mendeskripsikan ini gambar apa sih? Sawah, Oke, sawah bagus. Apa lagi? hutan, Oh, hutan bagus. Apa lagi? pegunungan, Pegunungan apa Daril? Perumahan. Oh, perumahan. Oke, jadi bisa kita simpulkan ini adalah lingkungan ya, anak-anak. Nah, sekarang kalian buka halaman 52. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, di situ ada bacaan tentang manusia dan lingkungan. Siapa yang mau membaca arti penting lingkungan bagi manusia? Saya, Bu. Oke, dari maju ke depan yuk. Baca. Arti penting lingkungan bagi manusia. Lingkungan merupakan tempat hidup. Lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia. Lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan perbedaan manusia. Manusia memperbaiki, mengubah, dan kadang-kadang juga menciptakan lingkungan agar sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Oke, terima kasih Daryl. Silakan duduk. Nah, siapa yang mau membaca tentang fungsi lingkungan bagi manusia? saya Bu. Oke, bagus Depri. Ayo, baca. Fungsi lingkungan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, bagus. Siapa lagi yang mau membaca yang terakhir nih, yang tulisan terakhir, bacaan terakhir? Siapa? Maulana. Oke, maju ke depan Maulana. Lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Apa maksudnya? Lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oke, terima kasih Maulana. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Nah, ayo ya kita bikin kesimpulan bareng-bareng. Kesimpulan pembelajaran hari ini apa aja sih? Kita belajar tentang apa aja nih? Pembangkit listrik. Pembangkit PLTA. listrik, PLTA, apalagi? Tentang Tentang Lingkungan. lingkungan. Tentang kewajiban kita terhadap lingkungan. Lingkungan. Nah, Ibu mau nanya nih sama Daril. Daril masih ingat nggak? Kewajiban kita terhadap lingkungan itu apa aja? Menjaga kebersihan lingkungan. Apalagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, bagus. Akan memberikan kalian pekerjaan rumah atau PR. Di situ udah ada ya, ada Ibu berikan tadi. Nah, di situ ada 5 soal. Nah, nanti kalian pilih salah satu 5 ini. Kalian membuat seperti peta pikiran yang seperti ibu buat ini. Misalkan nih, manfaat energi listrik. Ibu buat peta pikiran ini nih. Energi suara, contohnya speaker. Energi gerak, contohnya kipas angin. Energi sumber penerang, lampu, terutama di malam hari. Terus sumber energi panas, contohnya rice cooker. Terus sumber pengobatan, contohnya alat terapi. Nah, dari 5 ini kalian pilih salah satu yang mau kalian bikin peta pikiran. Kalian mengerti? Oke, mengerti. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dipimpin oleh Daril. Berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Amin. Ucapkan alhamdulillah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi